Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kawan-kawan, di video kali ini kita mau nunjukin salah satu varietas pohon cabai yang saat ini sangat banyak juga digemari oleh orang-orang pecinta cabai ya. Pecinta cabai ini berarti bukan hanya sekedar eh, petani, akan tetapi ini juga cabai sangat diminati oleh orang-orang yang suka menanam cabai di halaman rumah yang sistem tabulam pot ataupun tabulam bag ya, dalam polybag. Ini dia kawan-kawan. Cabai apa ini? Cabai ini namanya adalah cabai Thai pepper ya, ataupun banyak juga disebut dengan cabai Thailand kawan-kawan. Kenapa cabai ini diminati? Karena dilihat dari buahnya itu yang besar, kemudian dia panjang kawan-kawan seperti ini. Ini dia. Dan cabai ini biasanya digunakan untuk masakan yang cukup pedas ya. Bahkan mulai dari ujung ini kita makan sampai ke pangkalnya makin lama makin pedas. Dan orang kalau untuk menggulai di daerah sini, bisa dibilang untuk di daerah kita nih, ini dipakai menggulai untuk masakan gulai 2 buah aja, insya Allah udah terasa pedasnya nih kawan-kawan. Thai pepper. Bentuknya yang panjang dan besar itu menjadi ciri khas utama dia diminati oleh orang-orang yang mencintai tanaman cabai. Ini dia. Sebenarnya kalau ditanam di lahan ataupun ditanam di pekarangan ini cukup bagus juga, karena dia pertumbuhannya lebih pesat, dan kemudian dia juga buahnya biasa lebih banyak kalau kita menanamnya di lahan langsung ya. Dan ini ukurannya sebenarnya bisa lebih besar lagi. Dulu saat ditanam, awal menanam ini ukurannya hampir 1,5 ini, 1,5 buah ini. Tapi karena di polybag, jadi pertumbuhannya hanya sekedar ada nih kawan-kawan seperti ini. Thai pepper. Ini juga sebenarnya cukup kuat kawan-kawan kalau untuk di daerah tropis seperti di Indonesia nih. Kalau kawan-kawan bisa memperhatikan nih, cabai yang seperti ini banyak digunakan untuk campuran saus ya, saus cabai, ataupun dibuat sebagai cabai kering kawan-kawan. Jadi dia ini bisa mencukupi lah nih. Padahal pohonnya masih kecil. Ini dia. Dan masih dalam polybag. Dan polybagnya juga ini sebenarnya bukan langsung ke tanah, tetapi di atas seperti ini, di atas tatakan bonsai. Jadi dia nggak tembus ke tanah, akan tetapi dengan perawatan yang rutin tentunya. Tetap dikasih pupuk juga di media tanamnya ini. Kemudian penyiraman yang rutin ya, alhamdulillah cabai yang kita punya ini bisa berbuah juga. Kalau untuk skala rumahan ini cukup kawan-kawan ya. Nah kebetulan ini kita mau memanennya nih kawan-kawan, dan bisa kita manfaatkan lagi. Sebahagian bahkan bisa kita tanam lagi. Masya Allah. Dilihat nih hasilnya. Merahnya luar biasa. Kalau seandainya punya di depan rumah untuk 1-2 batang aja seperti ini nih, bagi kawan-kawan yang suka nanam cabai, wah ini lebih direkomendasikan lah daripada yang dibilang seperti cabai syaiton atau cabai iblis ataupun cabai jin ifrit mungkin ya. Nah ini dia, 1 kali panen dalam 1 pohon. Ini kalau dibilang untuk masakan per orangnya ini 1 rumah berapa hari nih kawan-kawan. Nah itu dia. Jadi bisa ditanam. Asik kan? Boleh kita lihat isi dalamnya. Ini bijinya sangat banyak sebenarnya. Mau dibuka bijinya. Ini enggak kempes ya kawan-kawan ya. Tetapi bijinya sangat banyak. Kalau untuk ditanam 1 aja nih pernah didapatkan sampai 80 biji
dan ini aja ditanam. Kita buka boleh? Yuk. Jadi sekaligus nih kita tunjukin sama kawan-kawan gimana untuk cara yang dipilih untuk menanam cabai ini. Sebenarnya yang diambil jangan semuanya kawan-kawan, tetapi ada bagian tertentu seperti ujung sama pangkal itu kan dipotong seperti ini. Kemudian pangkal juga dipotong, yang diambil itu di bagian tengahnya saja. Nah, inilah yang diambil nih untuk dijadikan bibit. Kalau mau bagus seperti ini nih. Jadi yang bagian ini nggak usah ditanam lagi nih. Walaupun masih ada cabenya. Kadang-kadang ngelihatnya sayang kan, tetapi kalau untuk yang bagus itu bagian yang 2/3 dari ujung ataupun 1/3 dari pangkal. Nah, seperti ini. Inilah yang paling bagus. Biasanya untuk dijadikan bibit semayan lagi. Tuh, dilihat. Ini kalau kena tangan juga sebenarnya udah pedas nih, kalau nggak panas di tangan. Karena dia emang terasa pedasnya. Kalau skala Scoville-nya kita nggak pernah ngecek memang ya. Tapi kalau untuk pedasnya bagi orang yang suka pedas, ini bisa direkomendasikan nih. Kalau dijadikan ulam sih kemungkinan saya yakin nggak akan habis. Gitu. Thai pepper. Ini asalnya bibit yang dibawakan ini dari Taiwan ya. Thailand. Dari Thailand. Dibawakan langsung dari Thailand langsung. Ternyata mereka juga di sana itu digunakan untuk campuran masakan gitu loh. Kalau untuk memasak mereka menggunakan cabai ini. Di Indonesia ini karena kemungkinan jarang ya, maka lebih populer pula cabai yang dibilang seperti cabai setan kata orang itu. Jadi itu pula yang digunakan. Padahal ini kalau seandainya kita jadikan sebagai bahan makanan yang masakan lah ataupun rujak dan sebagainya, wah ini lebih terasa banget dibandingkan cabai yang lain. Nah, kulitnya tebal, kemungkinan bijinya ini lumayan sih. Nih, kalau kita pencetnya udah tebal, kulitnya tebal seperti ini. Jadi kalau seandainya dimakan ini ada kriuk-kriuknya. Kalau untuk yang mentah seperti ini nih, ini sebagian kita buat masak nanti, kemudian sebagian lagi insya Allah akan kita jadikan sebagai bibit baru lagi ya. Oke, demikian aja deh, mudah-mudahan sedikit pengenalan tentang Thai pepper ataupun cabai Thailand ini mudah-mudahan bisa jadi referensi juga buat kawan-kawan yang ingin menanam pohon cabai dan kemudian makin semangat nih ya. Tapi musim penghujan sebenarnya belum pas nih ya, tapi udah lewat tahun baru ya. Jadi mudah-mudahan bisa ditanam lagi, bisa disemai lagi, dan khusus untuk di halaman rumah kita jadikan ini aja. Wah, orang yang nggak biasa suka cabai pun insya Allah dia bakalan suka dengan cabai. Oke, demikian aja, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat juga buat kawan-kawan, ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thai pepper.